Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, khususnya yang sudah berumah tangga ketika pasangan banyak menuntut. Tapi tadi Ustaz Solmed mengambil sisi angle yang positif Ustaz ya, ketika banyak menuntut itu menjadi motivasi khususnya bagi suami, ini hal yang positif sebetulnya ya Ustaz ya? Iya Ustaz Sofyan, artinya begini, saya berharap kita semua ketika istri nuntut, artinya nuntut tuh agak cerewet, agak bawel. Lihat konteksnya dulu. Kalau dengan dandan mata kita selamat, kenapa tidak? Kalau dengan dandan hati kita selamat, kenapa tidak? Fitrah kita kan demen yang indah-indah. Kan itu Quran yang ceritakan. Dengan yang cantik-cantik, yang indah-indah, karena laki-laki yang bagus-bagus. fitrahnya makhluk visual. Ya betul. Nah ditambah lagi, bisa jadi tuntutan yang disampaikan dalam rangka menyelamatkan. Bagaimana dituntut, sekolahkan dong anaknya, kasih dong kami makan. Kami ini supaya jadi hamba-hamba, manusia-manusia, istri-istri yang sabar, penuh cinta, kasih sayang, haknya dipenuhi. Nah jangan dianggap selalu konotasinya buruk, jelek, buruk, jelek, jangan. Asalkan tadi itu ya, masih dalam batasan yang wajar. Wajar dan sesuai kemampuan. Bukan kemauan. Bukan kemauan, kemauan kita banyak. Itu dia. Baik, berikutnya kami persilakan untuk para jamaah bertanya kepada guru-guru kita yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Kasif Her. Ada Ukhti Fida ya, Ukhti Fida nanti boleh langsung dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Ukhti Fida boleh berdiri, yang mana ini? Oke, silakan. Ya, sudah nyala, silakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai kewajiban atau peran suami antara suami dan istri dalam mengemban pekerjaan rumah tangga? Karena banyak di luar sana suami yang masih menganut prinsip patriarki, di mana seorang istri dituntut harus mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Terima kasih. Emansipasi ya, dapur, sumur, kasur, nah itu tuh yang begitu. Gimana Ustadz Kasif, mungkin bisa dijelaskan. Sambil boleh turun mendekat ke jamaah Ustadz Kasif. Silakan. Insyaallah, izin Ustadz Solmed, Ustadz Sofyan. Silakan Ustadz. Ya, teteh udah nikah bener? Anaknya berapa? 1. Masya Allah, saya doain anaknya 10. Amin. Kalau suaminya senang, beliaunya kayaknya tepar. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ya bahwa tugasnya suami itu nyari duit, capek, pegel, berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu bisa jadi pemimpin, berhak disebut imam ketika apa? Ketika dia memberikan hartanya sebagian buat mencukupi kebutuhan istrinya. Istrinya minta makan, dibeliin. Istrinya beli skincare, dibeliin gak? Ya, jadi tugasnya suami no debate, tidak ada perdebatan. Kerja keras untuk mencukupi kebutuhan istri. Perkara banyak sedikitnya itu perkara lain. Yang saya sudah ngegojek, hari ini belum dapat order, cuma dapat 20.000. Ibu ngucapin apa? Alhamdulillah, gak apa-apa yang hari ini 20.000. Besok saya doain kamu order dapat 200 orderan. Akhirnya suaminya masuk ICU. Ya kan kecapean. Ya, ada hak, ada kewajiban. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, ayah bunda, ketika istri kita minta harta kita, kemudian dimakan nih sama anak kita, sama keluarga kita, yakinlah itu sedekah buat suami. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu suapan, lukmah, satu suapan, bukan 3 piring, bukan 4, satu suapan saja yang engkau berikan ke istrimu, itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sedekah. Jadi sebelum engkau berbuat baik kepada temanmu, ngajak nongkrong, ngajak traktir, engkau kasih kesenangan dulu buat istri anakmu. Karena itu nilainya lebih dahsyat dibandingkan kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu tanggung jawab suami memberi nafkah. Istri tidak punya kewajiban masak. Istri tidak punya kewajiban nyuci. Istri tidak punya kewajiban bersihin rumah. Senang apa enggak? Tapi kalau suami nyuruh, ibu nggak boleh bilang kata tidak. Suami nyuruh ibu masak, boleh nggak bilang enggak? Suami nyuruh ibu nyuci, boleh nggak bilang enggak?
Suami nyuruh ibu, apapun harus taat. Maka ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya mana sih yang lebih enak masuk surganya, laki-laki apa perempuan? Ibu, jalan tol masuk surga perempuan itu lebih gampang dari jalan tol surga laki-laki. Saya kalau mau masuk jalan tol surga, lihat saudara kita di Gaza, subhanallah, kena bom Israel syahid, otomatis surga. Tapi kalau perempuan, ibu nggak perlu untuk mempertaruhkan nyawa, di rumah ibu ada surga. Namanya siapa? Emang benar? Suami ibu namanya surga. Apa kata Rasulullah SAW, ibu? Tolong ya, diperhatiin. Ayyumam ro'atin idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zaujaha wa ahsanat farjaha dakhalatil jannah fi ayyi babin sya'at. Artinya apa, Bu? Nggak tahu. Kalau perempuan, nih orang Depok, orang Bogor, seluruh dunia, kalau dia sholat 5 waktu perempuan, puasa Ramadan. Nah, ini puasa Ramadan ini kadang-kadang perempuan suka kurang menjaga. Karena dia suka ada hari-hari dia tidak berpuasa. Catat, dia ganti puasa Ramadan yang batal di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, dia jaga kemaluan. Nggak mau ngobrol sama tukang galon air bermesra-mesraan. Iya Pak, taruh aja di samping sana. Enggak. Pak, taruh sebelah sana. Kalau sama suami doang mendayu. Sama suami doang kata-katanya menggoda. Kalau bales chat orang laki-laki bukan mahram, apa kabar Bu? Saya udah punya laki ya. Jangan nanya-nanya ya. Nggak ada urusan kalau bukan mahram gitu. Dia menjaga keharga diri, kemaluan. Nggak mau selfie sama laki-laki yang bukan mahram. Hatta itu artis-artis Korea, betul. Artis Korea siapa namanya? Kim Jong Un. Bukan itu. Selfie pakai jilbab, selfie tempel sama laki-laki, demi Allah tidak menjaga kehormatan. Kata Rasulullah, dia jaga kehormatannya sebagai seorang istri. Yang keempat apa? Ata'at zaujaha, dia taat sama suami. Suami nyuruh apa? Dia bilang, iya Pak, selama nggak melanggar syariat saya turut Pak. Oh kamu pakai baju merah ya, kan nggak melanggar syariat sih ya, saya pakai warna merah. Ya kamu masakin tolong ya sayur asem, karena saya suka sayur asem. Kesenangan suami dia taat. Apa kata Rasulullah, wanita seperti ini dia pasti masuk surga pintu mana yang dia sukai. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Surga ada 8. Hanya dengan memasakkan sayur asem ya. Ya udah. Amin. Ntar istri kalau udah ada suara beliau kita diam. Saya suruh banyakin masak sayur asem ya kalau gitu ya Ustaz. Baik, berikutnya Ibu Yeti yang akan mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Solmed. Silakan Ibu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, bagaimana kalau suami kita suka selingkuh? Jadi istri Emang udah ketahuan Bu? Ketahuan Pak. Jadi istri mengajukan gugat cerai. Jadi hukumnya apa buat istri? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz Solmed? Agak sedikit keluar konteks sih tapi ya udah boleh dijawab terlebih dahulu Ustadz. Iya. Selingkuh. Itu kalau kata Ustadz Sofyan selingan indah keluarga utuh bukan? Atau keluarga runtuh. Itu runtuh sih. Itu yang bahaya, keluarga bisa runtuh. Apalagi masuk kategori zina. Wala taqrabuz zina, dekatnya aja bahaya. Karena bisa sampai pada inti dosa besarnya. Jadi selingkuh ini ibu memaknai apa sih Bu? Chatting-chattingan? Atau apa nih? Ini juga maknanya mesti jelas juga nih. Jangan baru kelihatan ada foto berdua di mall, yang satu duduk di meja, satu perempuan, satu laki. Tuh lu lihat tuh laki lu tuh. Enggak tuh lagi ngobrol sama siapa? Ini juga gak kenal ngobrol sama siapa? Lu orang baru duduk di situ, langsung diceritain. Oh lu lihat tuh. Tuh laki lu mau perempuan mana tuh? Lah kata lakinya perempuan mana? Lah gue duduk di situ dia datang duduk juga. Lah restoran orang.
kafe orang, warung orang. Lah masa gua usir? Awas, hari gini musim medsos, media sosial. Orang yang lo yang bisa sial. Awas, hati-hati. Saya ingin menyampaikan, jangan terlalu dipersempit juga. Dikit-dikit, oh dia selingkuh nih. Dikit-dikit, oh ini selingkuh nih. Dikit-dikit, ini selingkuh nih. Gara-gara ada, tadi tuh contohnya ya. Coba kalau nggak diklarifikasi. Atau ibu nggak mau terima alasan suami. Bubar nggak tuh? Hancur nggak tuh? Hancur. Siapa yang rugi? Kita. Lu aja. Lu ngajak gua lagi hancur. Ya, coba. Ini zaman-zaman fitnah. Potong-potong. Padahal motonya rame-rame. Dia cropping jadi berdua. Oh, lu lihat tuh. Dia foto berdua. Padahal kanan kirinya rame. Kelihatannya cuman ada dia berdua. Padahal kanan kirinya teman-teman satu alumninya. Awas, hati-hati. Pesan yang pertama, hati-hati terhadap informasi apapun. Jangan sampai gara-gara miskom, salah mendengar informasi, akhirnya jadi musibah dan bencana. Itu yang pertama. Jangan gampang, jangan terlalu mudah. Dikit-dikit kita langsung nyebut suami kita atau istri kita dianggap melakukan perselingkuhan. Kedua, jika memang ada bukti kuat, apalagi sudah masuk ke ranah naudzubillah misal perzinahan. Nah, itu dalam Islam orang zina itu hukumnya udah jelas. Tapi kan di Indonesia kita tidak pakai hukum itu. Tapi paling tidak jika bisa dibuktikan, maka si istri boleh saja menuntut cerai. Jadi kalau dalam KHI itu kompilasi hukum Islam, di antara dibolehkannya istri menuntut cerai suami, satu kalau suaminya pemabok, dua kalau suka main judi, tiga kalau berzina, empat kalau dia kasar namanya? KDRT. Ya. Apalagi tuh nanti dibaca, dilihat kalau itu yang terjadi, ya ibu berhak menuntut ke pengadilan. Datang bertanya tentang apa yang dialami oleh ibu dan bapak juga begitu. Jadi soal selingkuh nggak cuman laki-laki, perempuan juga bisa. Nah, karenanya jangan cepat ngambil keputusan. Ya. Lihat baik-baik, telaah dan konsultasikan kepada yang berhak. Jangan konsultasi sama netizen. Ya, konsultasi sama medsos. Wow, berat ya. Yang ada isinya bukan solusi, malah solasi. Udah keiket tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong salah, diem salah, teriak salah, nggak teriak salah. Nah, jadi hati-hati. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz Solmed. Meskipun perceraian itu sebetulnya dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, pemirsa masih dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Ketika pasangan banyak menuntut, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di DM Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.